for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust. Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini akhirnya aku bisa nge-review lip matte terbaru dari Madame G setelah kemarin aku nge-review yang series netizen. Dan sekarang aku akan review yang plus 62. Yap, lihat dari nama-namanya ya, netizen plus 62. Ini berarti memang ditujukan untuk orang-orang Indonesia dengan harga yang super duper terjangkau. Masih di harga 9.900 aja. Aku nggak tahu sih, walaupun ini harga aslinya 20.000, tapi kemarin waktu aku beli itu masih sekitar segitu, 9.000-an. So kalau misalnya nanti kalian penasaran, teracun dan pengen beli juga, langsung klik aja linknya di bawah. Aku udah kasih di description box ya. Pastinya aku beli di Madame G Official Store yang ada di Shopee. Kalau aku lihat perbedaannya untuk yang seri plus 62 ini sebenarnya dari package-nya tuh mirip-mirip, cuman bedanya adalah di warna-warnanya. Aku akan kasih lihat sedikit ya. Untuk bocoran warna-warnanya, beneran warna-warna yang cetar membahana badai. Buat kalian yang suka warna-warna yang seperti ini, pastiin tonton videonya sampai habis. Tapi jangan khawatir, buat tim natural masih ada warna natural nih yang lagi aku pakai. Yap, seperti ini udah sangat natural dibandingkan warna-warna yang lainnya. Kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa, mulai dari swatches-nya, teksturnya, sampai ke tes ketahanan, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. So, aku akan senang banget kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Masuk ke bagian packagingnya, kalau kalian lihat seperti ini, inilah kemarin yang membuat aku tuh nggak tahu kalau ada varian lain dari yang netizen. Karena package-nya mirip dengan yang netizen, dan disitu sih aku lihat untuk yang plus 62 ini, kayak ada boxnya gitu loh. Cuman nggak tahu kenapa waktu datang dia ini dibungkus bubble wrap terus langsung kayak gini aja. Berbeda dengan yang netizen, kemarin ada kayak package plastik doff yang di situ ada keterangan macam ingredients, BPOM, tapi di sini nggak ada sama sekali. Jadi aku nggak bisa kasih lihat juga ya ke kalian. Cuman langsung lip matte-nya seperti ini aja. Mungkin kalau kalian mau lihat informasi lengkapnya bisa langsung ke official store Madame G yang ada di Shopee. Di situ biasanya sih dikasih tahu ya ada ingredients dan nomor BPOM-nya. Atau mungkin kalau nanti aku tahu akan aku tampilin di layar atau aku tulis aja. Seharusnya sih kalau menurut aku, karena memang ini produknya sama-sama dari Madame G, untuk nomor BPOM, expired date itu pastinya ada juga ya. Cuman nggak tahu kenapa yang aku terima langsung seperti ini. Packagingnya kalau kalian lihat seperti yang aku bilang mirip dengan yang netizen. Dia tuh package-nya warnanya putih, di bagian atas kayak berwarna-warni seperti ini. Dan untuk detailnya ada tulisannya di sini plus 62 lip matte dengan kode-kode dari shade-nya sepertinya. Terus di bagian lain ada tulisannya kandungannya plus jojoba dan chamomile. Harusnya sih kalau ada jojoba oilnya biasanya lip creamnya melembabkan ya. Nanti kita langsung buktikan aja waktu diaplikasikan di bibirku. Di bagian lain nggak ada apa-apa lagi di sini, expired date ataupun nama shade di bagian ujung juga nggak ada. Jadi ya langsung aja sekarang aku akan kasih lihat di bagian aplikatornya. Untuk aplikatornya sendiri waktu aku buka seperti ini, dia mirip aplikator lip cream pada umumnya, sama juga dengan yang netizen kemarin. Di bagian ujung ada sisi miring, jadi ini menguntungkan kita ya untuk mengaplikasikan lip matte-nya. Nanti bisa untuk membingkai bibir sampai ke pinggiran bibir yang kecil. Dan sejauh ini aku pakai sih nggak masalah. Walaupun sih sepengalaman aku ini memang agak sedikit kaku ya. Cuman it's okay ya, masih bisa dipakai dengan nyaman. Untuk wanginya ini yang agak sedikit berbeda dengan yang seri netizen kemarin. Kalau aku bawain ini kayak lebih nyentrong gitu. Wangi-wangi kayak vanilla sama agak ada sedikit manis. Yang pasti sih lebih terasa ya baunya waktu diaplikasikan di bibir. Oke, sekarang aku akan swatch untuk shade-nya satu persatu karena memang ini kayak kode-kode angka, jadi aku akan acak aja. Mulai dari warna yang cetar membahana, ini adalah warna merah, kodenya 0411. Waktu di swipe di tangan aku, dia secara teksturnya creamy tapi agak sedikit cair gitu ya. Jadi kelihatan kalau lembab yang basah. Pigmentasinya sih sepertinya oke. Langsung aja yuk, aku akan aplikasikan di bibirku. Wow, ternyata memang dia sekali swipe langsung bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap dan masih bersisa banyak di aplikator. Jadi kita bisa pakai juga untuk meratakan di bagian bibir yang lainnya. Dan hasilnya di awal kelihatan lembab yang seperti ini, lembab-lembab basah gitu. Mungkin itulah kenapa tadi ada kandungan jojoba oil ya di sini. Kalau dilihat dari warnanya, ini tuh kayak warna-warna merah marun tapi nggak yang terlalu gelap.
Cuman kalau buat aku sih udah bold ya, so mungkin ini akan cocok buat acara-acara formal gitu. Dan pastinya akan cocok juga kalau dipakai perpaduan ombre. Oh ya, ini ada perbedaan dengan yang netizen kemarin. Kalau misalnya dalam kondisi basah seperti ini aku katupkan bibirku, dia tuh nggak mengangkat produk, jadi kayak teksturnya mungkin karena agak sedikit lebih cair dan nggak terlalu lengket juga. Lama-lama untuk tekstur dari lip matte-nya ini juga akan matte ya. Ini agak berbeda dengan yang netizen kemarin, dia kan ngeset matte-nya lebih cepat. Yang ini tuh kayak butuh waktu, mungkin sekitar kayak 3 menitan, itu barulah ngeset matte. Dan setelah ngeset, waktu aku katupkan di tangan, pastinya lip matte-nya ini transfer proof ya. Sekarang aku akan coba hapus. Untuk ketahanannya seperti apa, ini aku cuman pakai micellar water dari L'Oreal. Dan menurut aku dia gampang banget dihapus, kayak langsung hilang gitu loh. Cuman di warna yang ini kayak agak bleberan kemana-mana di bagian pinggirnya. So kalian mesti hati-hati banget ya waktu ngehapus biar hasilnya nanti tetap rapi. Kayak misalnya mau ganti warna lipstick lain itu kan biar nggak ngerusak complexion di sekitarnya. Shade warna nomor 2 masih dengan hint yang kemerahan. Di sini adalah Lip Matte Plus 62021. Ini kayaknya kodenya Jakarta nggak sih? Waktu di swatch di tangan aku, pigmentasinya masih keren banget, langsung keluar warnanya. Udah gitu langsung akan aku pakai aja di bibir. Dan ternyata, wow, ini juga nutup banget. Di warna yang 1 dan 2 ini, kita nggak perlu beberapa kali celup. 1 kali celup udah cukup banget untuk mengcover seluruh permukaan bibir. Dan dalam kondisi basah yang seperti ini, kalau misalnya kalian mau katupkan bibir, itu akan nyaman-nyaman aja. Oke, aku akan sedikit ralat di sini setelah aku buka di official store. Ternyata ini ada nama-namanya, walaupun nggak tertera di package-nya tadi ya. Yang pertama tadi 0411 itu Makassar, dan yang 021 bener nih Jakarta di sini. Jadi memang ini kayak nama-nama kota gitu ya. Terus sekarang aku akan lanjut ke shade berikutnya. Shade selanjutnya ini 0361 Bali. Untuk dilihat dari hint warnanya, ini beneran kayak waktu di swipe tuh orange yang terang gitu nggak sih? Dan pas diaplikasikan di bibir, wow, untuk pigmentasinya keren ya, dia juga masih bagus, bisa mengcover pinggiran bibir. Tapi memang warna orange-nya itu menyala banget, kayak gini ya waktu diaplikasikan di bibirku. Mungkin kalau kalian suka warna-warna yang cetar, anti mainstream, ini bisa dijadikan salah satu referensi. Kalau aku sendiri sih kayaknya enggak ya, buat warna-warna kayak gini aku nggak berani pakai. Karena memang seperti biasa, aku lebih suka warna-warna yang nude. Pas dikatupkan di bibir, karena memang dia teksturnya matte, ini sih menurut aku memang cukup ringan. Walaupun sih nggak seringan itu, kayak masih kerasa ada sesuatu gitu di bibir. Walaupun hasilnya matte ini tuh nggak sekering yang netizen kemarin ya. Mungkin karena ini warnanya lebih warna-warna gelap yang pigmented gitu. Jadi hasilnya lebih smooth, bisa masuk ke garis-garis bibir juga. Warna selanjutnya, ini adalah Lip Matte Plus 620951 Sorong. Untuk warna ini sih dia juga termasuk warna-warna yang terang gak sih? Kayak warna pink fuchsia yang ada pink keunguan gitu. Tapi memang secara teksturnya ini nggak yang sepigmented 1, 2, 3 tadi. Ini pigmented sih, tapi harus berkali-kali swipe gitu. Barulah beneran mengcover bibir. Menurut aku sih ini wajar karena memang ini warnanya kayak cukup pucat gitu. Seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibirku. Sebenarnya sih kelihatan fresh ya pakai warna-warna yang kayak gini. Kalau menurut kalian gimana? Komen-komen di bawah. Warna selanjutnya ini 061 Medan. Di sini sih warnanya hampir mirip dengan yang tadi, pink keunguan, tapi ini kayak lebih gelap, jadi dominan ke ungu. Beneran kayak lip matte yang warnanya ungu sih menurut aku. Untuk pigmentasinya dia masih bagus, bisa mengcover. Dan sepertinya jarang gak sih orang yang suka warna-warna ungu seperti ini. Mungkin kalau misalnya kalian harus ke acara atau event yang bertemakan keunguan yang memang unik-unik gitu ya, mungkin warna seperti ini bisa dijadikan salah satu referensi buat kalian. Tapi buat aku sendiri sih ini masih tergolong warna-warna bold, jadi akan kayak cocok untuk acara-acara malam atau pesta. Coba deh, aku penasaran dari antara kalian ada gak sih yang suka warna seperti ini? Komen-komen di bawah. Oh ya, BTW ini setelah hapus pakai beberapa kali, aku baru ngerasa kalau bibir aku agak sedikit kering. Dan waktu dihapus juga agak perih gitu loh. Jadi mungkin aku saran untuk lebih amannya kalian pakai lip balm dulu sebelum mengaplikasikan lip matte-nya ini. Karena sepertinya waktu dipakai lama nanti akan agak kering ya di bibir. Shade warna yang terakhir akhirnya ini 0511 Banjarmasin. Dan ya setelah banyak banget warna cetar membahana yang bold, akhirnya ini ada warna yang natural menurut aku. Yaitu hintnya itu kayak peach, agak kecoklatan gitu ya. Secara teksturnya dia masih bagus, bisa mengcover bibir dan juga masuk ke garis-garis bibir juga dengan oke. Karena memang di awal dia teksturnya masih lembab.
Dan walaupun warna yang natural ini menurut aku masih cocok di semua skin tone, jadi aku rasa untuk di seri yang plus 62 ini nih yang bakal jadi best sellernya. Ya nggak? Coba kalau menurut kalian gimana? Komen-komen. Untuk yang terakhir ini juga lagi aku pakai di bibirku, tapi menurut aku sih ini warnanya agak beda ya dari awal aku mengaplikasikan, kayak sedikit lebih gelap. Jadi agak muncul warna-warna merahnya. Lama-lama sih kayak warna-warna merah terakota gitu nggak sih? So, tadi untuk swatches warna-warnanya kayak gitu, mulai dari warna cetar sampai warna natural yang ada satu tadi. So, di antara warna-warnanya ini kira-kira kalian lebih tertarik beli yang warna apa? Komen-komen di bawah. Kalau aku sendiri pastinya sudah tertebak ya, suka warna apa yang terakhir aja dari semuanya, 0511 Banjarmasin. Karena memang buat aku ini yang paling natural, walaupun lama-lama kalau aku pakai nih kayak sedikit bold gitu, enggak sih? Jadi mungkin nggak senatural itu, cuman ini kabar gembira buat kalian. Dia akan jadi warna natural yang cocok di semua skin tone, jadi nggak akan terlalu pucat juga di kalian yang mungkin kulitnya lebih gelap dari aku. Oke, sekarang aku akan tes ketahanan untuk lip matte yang plus 62 ini. Seperti yang kalian tahu tadi, dia ini transfer proof, jadi kalau misalnya untuk makan makanan ringan, minum gitu aman ya. Tapi sekarang aku akan coba makan makanan yang berminyak. Ini aku akan makan Indomie pakai nasi sama telur. Nah, di situ nanti kita akan lihat ketahanan dari lip matte-nya ini, apakah dia lebih tahan daripada yang netizen. So tadi untuk tes ketahanannya dan akhirnya sampai di kesimpulan akhir, ini lip matte-nya Madame J yang plus 62. Cara teksturnya sebenarnya aku suka lebih better daripada yang netizen kemarin. Kayak dia ini creamy tapi kayak lebih cair dan memang dia agak melembabkan di awal. Terus kalau misalnya masih lembab gitu dikatupkan nggak masalah, nggak kerasa lengket sama sekali. Walaupun dia lebih agak lama untuk ngeset matte-nya. Terus secara pigmentasinya, ini semuanya warnanya pigmented, bisa mengcover pinggiran bibir. Tapi memang kekurangannya warna-warnanya tuh lebih warna-warna bold yang cetar gitu. Buat kita pecinta natural, ya mungkin bisa pakai satu warna ini yang lagi aku pakai. Aku tadi sempat bilang lama-lama bibirnya memang kerasa kering, jadi aku tetap saran kalau kalian mau beli yang lip matte-nya plus 62 ini. Yang pertama akan lebih bagus menggunakan lip balm terlebih dahulu. Pakailah lip balmnya tuh agak terlalu lama sampai dia benar-benar meresap. Dan setelahnya untuk menghilangkan aksen dari glossy-nya bisa dikatupkan menggunakan tisu. Barulah diaplikasikan lip matte-nya ini. Menurut aku di bibir aku kayak kerasa lebih nyaman gitu loh, nggak ada efek yang ketarik. Tapi kalau misalnya langsung dipakai itu agak kerasa sedikit ketarik. Cuman ini masih lebih mending daripada yang si netizen kemarin. Terakhir untuk tes ketahanannya aku akan kasih lihat setelah makan makanan yang berminyak tadi. Ternyata dia banyak hilang di bagian tengah bibirnya. Ini aku akan kasih lihat untuk detailnya ya, di situ udah kelihatan warna asli bibirku di bagian tengahnya. Cuman bedanya dengan yang kemarin, ini tuh kayak memang langsung hilang, tapi nggak brudul kayak ngelopek-ngelopek gitu, enggak. Itulah kenapa menurut aku ini teksturnya memang lebih oke. Untuk lip matte seharga 9.900 aja atau 20.000 yang seri plus 62 ini, masih aku rekomendasikan kalau misalnya kalian suka warna-warna yang bold, cetar kayak gitu. Tapi dengan saran wajib banget menggunakan lip balm ya. Akhirnya selesai sudah untuk videonya, semoga semua informasinya bisa bermanfaat dan membantu. Buat kalian yang udah cobain untuk lip matte-nya Madame J yang netizen atau yang plus 62 ini, kalian bisa komen-komen di bawah. Seperti apa pengalaman kalian? Apakah memang beda teksturnya atau kayak gimana? Biar bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, pasti untuk klik tombol like. Dan kalau kalian nggak mau ketinggalan update video terbaru dari aku, klik tombol subscribe dan notifikasinya. Sampai ketemu lagi. Bye!